Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Himawari Tarot. Jadi dalam video kali ini kita akan kembali melakukan pembacaan tentang melihat seseorang yang berpotensi datang atau bahkan pun seseorang yang datang kepada yang berzodiak Leo di bulan Mei. Oke, kembali saya mengingatkan Leo bahwa ini adalah general reading. Mungkin nggak bisa bakalan resonate kepada seluruh Leo di luar sana. Jadi teman-teman Leo sesuaikan aja ya. Dan juga teman-teman sesuaikan tanda-tanda ataupun indikasi yang diberikan oleh kartu ini dengan orang-orang yang ada di sekitaran Leo. Ya, mungkin orang yang datang, mungkin orang yang lalu datang kembali. Mungkin kartu ini menunjukkan orang itu, ya, membaca energi orang itu. Oke, Leo. Kita shuffle terlebih dahulu. Kita tarik beberapa kartu. Oke. Dan 3 kartu dari deck paling bawah. Oke teman-teman, sebentar kita rapikan terlebih dahulu. Oke Leo, mari kita lanjutkan. Energi utama dari orang ini adalah kartu The Fox, teman-teman. Ya, kartu The Fox ini bisa berarti tentang apa? Tentang tricky, ya, orang yang bisa dikatakan penuh trik ataupun ada maksud tertentu, ya. Juga bisa dikatakan di sini tentang seseorang yang udah bekerja mungkin ya, teman-teman. Mari kita lihat gambarannya. Leo, mungkin teman-teman Leo harus berhati-hati juga dengan orang ini. Ya, jikalau orang ini datang kepada Leo. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini ada indikasi yang kurang baik diberitahukan ya. Pertama itu ada kartu ular di sini. Ya, kartu ular ini identik dengan energi yang kurang baik. Entah itu di sini ada maksud buruk, ya, bisa juga di sini mungkin diam-diam bakalan menyerang kamu Leo. Begitu ya. Ya Leo, teman-teman Leo juga di sini harus hati-hati dikarenakan apa? Ada gambaran di sini mungkin dia bisa menyamar nih, menyamar sebagai orang dekat kamu, ya, sebagai teman kamu, ya, dekat sama kamu. Ternyata apa? Ternyata dia bertujuan untuk nyakitin kamu. Ada gambaran seperti itu, ya, teman-teman Leo. Dan juga ada gambaran sini kalau biasa dia ngobrol mungkin sama kamu ataupun sama orang lain, dia biasanya itu sering menyembunyikan sesuatu. Ya mungkin entah itu kurang jujur, entah itu tidak jujur di sini ya teman-teman Leo. Jadi teman-teman Leo harus melihat dia baik-baik. Ya, gunakan perasaan, gunakan pikiran kamu lihat maksud dia yang aslinya itu apa. Ya, agar apa? Agar kamu di sini tidak tertipu ataupun tidak disakiti oleh dia nanti ataupun dimanfaatkan oleh dia nantinya. Ya, ada gambarannya di sini juga. Jika dia di sini mungkin tertarik sama kamu, entah itu untuk menjalin hubungan, ya, dia akan berusaha untuk mencari suatu waktu untuk kamu dan dia bertemu, entah itu via internet, via langsung, ya. Teman-teman harus hati-hati, orang ini mungkin pandai mencari cara, begitu ya. Dan 3 kartu bottom of the deck mengatakan apa? Ya, jika kamu tetap berurusan sama orang ini, ya, padahal kamu bertujuan untuk menghargai dia mungkin di sini, ataupun di sini juga bertujuan untuk mungkin menolong dia, bertujuan yang baik, ya, nanti masalahnya bisa tambah rumit. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia memang di sini mungkin orangnya kurang baik. Jadi teman-teman harus selalu waspada, teman-teman Leo. Dikarenakan apa? Tidak semua orang datang kepada kita itu dengan maksud yang baik. Bisa jadi dia di sini untuk memanfaatkan kita, atau dia tidak senang sama kita, ingin menghancurkan kita, ya, membuat kita gagal dalam mencapai impian ataupun tujuan kita. Jadi harus hati-hati, teman-teman. Gambarnya orang ini sebenarnya dulu itu mungkin baik dia, ya, dia orang yang baik dan orang yang mungkin benar-benar setia, tetapi ada gambaran bahwa dia telah lelah. Entah itu dia pernah dikhianati sebelumnya, ya, dan menjadi kurang baik, ya, menjadi seperti ini. Begitu teman-teman. Ya, mungkin juga saran yang diberikan nanti ya untuk teman-teman yang menonton, apapun yang terjadi,
apapun orang yang lakukan kepada kita, tetaplah berusaha untuk menjadi orang baik. Jika kita tidak suka dengan orang itu, hindari, gitu ya. Jangan sampai kita malah di sini teman-teman merugikan orang lain, ya. Kita berubah, semuanya kita baik, berubah menjadi tidak baik, tetapi malah kita bukan menyakiti orang yang telah menyakiti kita, menyakiti orang lain, orang yang tidak ada urusannya sama kita, begitu ya. Kita harus menjadi orang baik, gitu. Jika ada tidak suka, kita hindari berhubungan sama orang itu, teman-teman Leo. Ya, sekali lagi teman-teman Leo harus waspada, dikarenakan saya katakan tidak semua itu orang baik. Oke, kita tarik saran yang diberikan mungkin untuk kamu ataupun untuk orang yang akan datang ini, Leo. Pertama, ada kartu ini mengatakan apa? Sebentar, kita fokuskan terlebih dahulu ya. Terkadang orang-orang itu tidak menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Jadi kamu harus hati-hati, kata kartu ini ya teman-teman. Ya juga saya katakan tadi, kalian juga harus hati-hati. Kartu ini juga mengatakan harus hati-hati. Mungkin orang ini memang benar-benar berbahaya ini teman-teman. Harus hati-hati terhadap orang yang datang. Tetapi jangan ketika ada orang datang kepada kalian, kalian langsung vonis. Kamu mau menipu saya ya, kamu mau menyakiti saya ya. Jangan seperti itu. Teman-teman harus lihat perilaku mereka. Lihat memang tujuan sebenarnya dari mereka, ya. Lihat dengan menggunakan perasaan kalian. Terkadang kita memiliki insting mengatakan apa, bahwa orang ini berbahaya, jadi kita harus hati-hati, begitu ya. Kita harus mengikuti hal. Kartu kedua mengatakan apa? Kamu jangan malas-malas, katanya, ya. Malas di sini mungkin ditujukan kepada kamu, Leo. Malas di sini maksudnya malas apa? Malas mengobservasi kondisi di sekitaran kamu. Ya, terkadang kita memerlukan hal itu untuk apa? Untuk mengetahui situasi yang terjadi di sekitaran kita. Ya, mungkin kita bertemu dengan orang yang baru nih. Kita nggak tahu dia ternyata jahat, seperti yang kartu ini katakan. Kita langsung menjalin hubungan kerjasama, itu pekerjaan ataupun hubungan percintaan. Ternyata teman-teman kamu, lingkungan kerja kamu, lingkungan tempat tinggal kamu, udah tahu bahwa dia orang yang tidak baik. Terkadang kita perlu mendengarkan lingkungan sekitaran kita. Tetapi ingat, kita juga harus memastikan hal itu jangan ditelan mentah-mentah. Begitu ya teman-teman. Kita harus perhatikan keadaan sekitar kita, berita yang ada di sekitar kita, tetapi kita juga harus mengecek kevalitan dari cerita tersebut. Jelas nggak nih, memangkah dia seperti itu? Ya, teman-teman. Jadi intinya di sini harus hati-hati. Begitu ya. Kartu terakhir. Kartu ini mengatakan di sini kamu harus mencoba untuk melakukan perubahan, kata kartu ini ya. Melakukan perubahan untuk membawa apa? Membawa hal yang baik di dalam diri kamu. Jika kamu telah berhubungan sama orang yang di sini kurang baik ini, ya, kamu harus melakukan perubahan. Lihat, jika kamu telah merasa dirugikan, mungkin kamu bisa di sini mengambil tindakan. Entah itu meninggalkan orang ini, entah itu di sini memutuskan hubungan dengan orang ini. Begitu ya. Teman-teman jangan takut. Jangan di sini bimbang jika kalian memang disakiti atau jelas-jelas ditipu, bertindak, gitu ya. Kita tarik 5 kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu ini katakan? Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan 5. Apa yang kartu ini katakan? Pertama ada kartu Paradise. Ya, kartu ini melambangkan tentang kebahagiaan, tentang kesenangan, begitu ya. Setelah itu ada kartu di sini, kartu nostalgia. Gitu ya. Kartu nostalgia, kartu juga di sini dikatakan mungkin melihat masa lalu. Dan juga ada kartu di sini rasa sakit, rasa penderitaan. Bisa jadi ini adalah orang ini yang dimaksudkan ya. Dulu dia mungkin pernah merasakan kebahagiaan ya, merasakan di sini senang dalam menjalani sesuatu. Mungkin juga dia di sini ada gambaran orang yang setia seperti kartu ini katakan, orang yang baik. Tetapi apa? Tapi itu di masa lalu. Ya, mungkin dia dikhianati. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia di sini teringat terus akan rasa sakit di masa lalunya. Mungkin dia mindsetnya telah berubah, bahwasannya apa? Bahwasannya semua orang itu jahat, sehingga dia ingin menjahati semua orang. Begitu ya. Teman-teman di mana dulu di sini dia mungkin mau membuka hati, ya, membuka hati. Dia juga di sini mungkin rela berkorban untuk orang lain, orang itu, begitu.
tapi ya dia mendapatkan di sini malah pengkhianatan. Begitu. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang dia hanya mengikuti ego dia. Ya, dia takut untuk hal ini terjadi kembali. Akhirnya apa? Tanpa sadar mungkin dia ini berubah menjadi orang yang tidak baik. Begitu ya teman-teman Leo. Jadi intinya teman-teman Leo harus hati-hati ya. Bukan hanya untuk orang ini, bukan hanya untuk bulan ini, untuk bulan-bulan ke depan, untuk setiap saat ketika bertemu dengan orang yang baru ataupun orang yang telah lama datang kembali, jangan langsung percaya. Ya, jangan langsung di sini mungkin berbagi rahasia, ya, berbagi tentang sesuatu yang penting buat kalian. Kalian harus observasi terlebih dahulu, hati-hati. Agar apa? Agar menghindari bahwa nanti kalian di sini entah dikhianati, entah disalahgunakan di sini, agar untuk menggunakan kalian, serang kalian. Gitu ya. Tetapi jangan juga di sini malah jadi suuzon. Gitu ya. Intinya hati-hati, perhatikan kondisi di sekitaran kalian, kondisi dia, orang yang datang kepada kalian. Akhirnya nanti kalian tahu langkah apa yang harus diambil, teman-teman. Ya. Kita tarik 3 kartu Love Oracle. Apa yang kartu ini katakan? Oke. Jadi kartu ini mengatakan apa? Di sini mungkin dia harus melepaskan apa? Melepaskan masa lalunya dia. Ya, dia di sini harus melepaskan rasa sakit itu dan dia harus memegang teguh pemikiran ini bahwa dia itu pantas dicintai. Mungkin kita pernah gagal dalam suatu percintaan, hal itu hal yang biasa. Tapi jangan malah kalian berubah mindsetnya. Jika kalian pernah melakukan kesalahan di masa lalu sehingga pasangan kalian pergi, jangan kalian di sini malah berpikiran bahwa kalian tidak pantas untuk dicintai. Kalian itu pantas untuk dicintai. Ya. Walaupun kalian pernah melakukan kesalahan, kalian pantas bahagia, kalian pantas dicintai di sini. Tetapi ingat, jangan malah di sini kalian berubah menjadi orang yang kurang baik, orang yang tidak baik. Malah di sini melampiaskan kekesalan kalian, dendam kalian kepada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Ya, orang yang baru kalian temui kalian jadikan korban. Itu tidak boleh. Ini juga pesan nih buat para penonton, ya. Harus di sini kita selalu berpikiran positif. Ya, selalu di sini berpikiran positif, lepaskan hal-hal yang di sini bisa dikatakan dendam di dalam hati kita. Itu kurang baik. Hal yang kurang baik akan mengundang hal yang kurang baik lainnya pula. Gitu ya. Setelah itu di sini gambarannya ada seseorang dari masa lalu datang. Ya, entah ini dia teman kamu di masa lalu, orang yang pernah kamu kenal di masa lalu, teman-teman Leo. Jadi kamu harus hati-hati, tidak hanya orang yang baru datang, benar-benar baru datang. Entah itu orang yang di masa lalu datang kembali, kalian harus hati-hati. Gitu ya, teman-teman Leo, semoga kalian terhindar dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang kurang baik. Ya, semoga kita semua terhindar. Saya harapkan bacaan ini menjadi bacaan yang bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.